Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 4 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 4 Januari 2025 untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahman dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Babul Yaqini wa Tawakkul, bab yang ketujuh dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keyakinan dan tawakal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Sungguh sangat cocok tema yang kita bahas pada kesempatan pagi ini setelah salat subuh, sebelum beraktivitas, yaitu tentang keyakinan dan tawakal. Keyakinan adalah maksudnya yaitu al-ilm alladhi la syakka fihi wal i'tiqad al-mutabiq lil waqi'. Keyakinan adalah sebuah ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebuah keyakinan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Itulah keyakinan dan maknanya.
dan keyakinan sama dengan keimanan. Keyakinan sama dengan keimanan. Kalau ada orang mendefinisikan keimanan, maka keimanan adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan qalbu, dan akhirnya beramal dengan anggota tubuh. Kenapa dia mengucapkan dengan lisan? Karena dia yakin apa yang dia ucapkan, dan dia yakin apa yang dia yakini di dalam qalbunya. Kenapa kita mau sholat subuh, memotong waktu tidur kita, kemudian pergi ke masjid dan berwudu sebelumnya, bersiap-siap, lalu mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, berdoa antara azan dan iqamah, kemudian sholat subuh. Kenapa itu semua kita lakukan? Karena kita yakin tentang kewajiban sholat, yakin yang tidak ada keraguan di dalamnya, yakin kita adalah hamba Allah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita meyakini kita adalah hamba Allah yang wajib memenuhi panggilan tersebut, dan kita yakin ganjaran pahala yang ada di balik semua amal ibadah yang kita kerjakan. Maka dia adalah ilmu yang tidak ada keraguan di dalam. Jadi kayak kalau ditanya apa sih yakin itu? Yakin itu ilmu, pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia bagaikan ruh dari sebuah tubuh. Tubuh kita tidak akan bisa beraktivitas tanpa ruh. Tubuh kita mati kalau tanpa ruh. Begitulah amal ibadah tanpa keyakinan. Tidak ada amal ibadah tanpa keyakinan. Dan karena keyakinan inilah orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena keyakinan inilah orang-orang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yakin di sana ada surga, yakin di sana ada ganjaran pahala, yakin. Dengan inilah akhirnya orang-orang berlomba-lomba. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, khitamuhu misk, yang artinya penutup surga itu adalah minyak wangi misk. Wa fi dzalik, untuk mendapatkan hal itu, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Kapan dia bisa berlomba-lomba? Kalau dia ada keyakinan bahwa ada ganjaran pahala yang didapat di hari kiamat. Kalau tidak ada keyakinan, tidak bergerak, seperti orang mati, seperti tidak ada ruh. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa huwa minal iman, keyakinan termasuk dari keimanan, bimanzilati ruh minal jasad, kedudukannya seperti ruh pada sebuah tubuh. Tubuh tanpa ruh tidak akan bisa bergerak.
Amal tanpa yakin tidak ada. Tidak ada amal. Kenapa kita mau baca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran? Kenapa kita mau bersedekah? Setelah kita bekerja, dapat rezeki, lalu kita sedekahkan begitu saja. Karena kita yakin ada ganjaran pahala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kita sedekahkan. Ibnu Adam, unfiq alaih. Wahai anak Adam, sedekahkan, aku ganti sedekah. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu sedekahkan, maka Allah pasti ganti. Maka sedekah tidak akan jalan tanpa keyakinan. Makanya saya katakan tema ini sangat pas dibahas setelah sholat subuh, sebelum beraktivitas apapun. Karena dengan keyakinan seseorang akhirnya beramal ibadah. Dan yang paling utama, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fihi tafadulul arifun. Di dalam keyakinan berbeda-beda orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Ahzab yang akan kita bahas nanti. Orang-orang dari kaum Yahudi, Bani Nadir, kemudian kaum musyrik Quraisy Arab, kemudian orang-orang Arab lainnya, kaum Ghatafan, berkumpul semua faksi kemusyrikan, kekufuran, sekitar 10.000 berkumpul menyerang kota Madinah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Keyakinan yang bisa membuat seseorang akhirnya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Saya dengan Bapak Ibu berbeda-beda keyakinannya. Sebesar itu pula perbedaan amaliyah seseorang. Boleh dikatakan sebesar keyakinan seseorang, sebesar itu pula semangat beramal ibadahnya. Makanya kalau seandainya ada orang sedang malas beramal ibadah, ingat baik-baik, keyakinannya sedang menurun. Lemah untuk bangun malam, maka itu bukan sedang capek, bukan. Akan tetapi keyakinannya sedang menurun bahwa di dalam sholat malam ada pahala yang besar. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam bangunlah tahajud sebagai amalan sunnahmu. Dan semoga Allah dengan bangun tahajudmu tersebut memberikan kepada maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi. Kapan seseorang punya keyakinan kokoh ada kedudukan yang tinggi di surga, yakin dia, semangat dia bangun malam. Meskipun dia tidur jam 1 malam. Semangat dia menyempatkan dirinya, walau 2 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, dia akan sholat malam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain, keyakinan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fihi tanafasal mutanafisun wa ilaihi syammaral amilun. Di dalam keyakinan orang berlomba-lomba, dan karena keyakinan orang semangat beramal. Umroh berkali-kali, di samping dia juga beramal ibadah yang lainnya. Dia mengulang umroh, mengulang haji, dengan mengeluarkan biaya puluhan juta. Dia ulang-ulang itu.
Kenapa ada hal bisa terjadi? Karena keyakinan. Di baliknya, wa hajjun mabrur laysa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya apapun kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini sangat penting. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan dalil. Sebelum itu, keyakinan dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu yaqin. Kemudian yang kedua, haqqul yaqin. Kemudian yang ketiga, ainul yaqin. Dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Ilmu yaqin gambarannya adalah seseorang menemui sungai, ilmu yaqin. Kemudian yang kedua, seseorang melihat sungai. Artinya gini, seseorang ilmu yaqin, seseorang meyakini ada sungai. Lalu ketika dia melihat sungai, maka dia mengatakan ainul yaqin, saya sudah melihat sungai. Kemudian ketika dia bisa minum dari air sungai tersebut, maka itulah yang disebut dengan haqqul yaqin. Ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Contoh, surga. Kita sekarang baru sampai kepada tahap ilmu yaqin, bahwa surga itu benar adanya. Ketika seseorang melihat surganya kelak, maka disebut dengan ainul yaqin. Ketika seseorang bisa merasakan nikmat yang ada di dalam surga, disebut dengan haqqul yaqin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Janganlah seperti itu. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin tentang surga, tentang neraka. Ilmu yaqin. Kita sekarang baru mengenal secara ilmu kita bahwa surga ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, nikmatnya tidak pernah bisa dibayangkan, tidak pernah terbesit di dalam kalbu, tidak pernah terdengar dengan telinga kita, tidak pernah terlihat dengan mata kita. Yang hidup di dalamnya kekal abadi. Baru kita ilmu yaqin. Kalau sudah orang masuk ke dalam surga, maka disebut dengan apa? Ainul yaqin. Tsumma latarawunnaha ainul yaqin. Dan sesungguhnya kamu akan benar-benar melihatnya dengan ainul yaqin. Siksa neraka. Neraka adalah tempat penuh dengan siksa bagi orang-orang yang kufur dan maksiat, yang siksanya tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam kalbu. Yang disiksa di dalamnya kekal abadi bagi orang-orang yang kafir dan musyrik serta munafik akbar. Itu baru ilmu yakin. Kalau orang sudah melihatnya, berarti dia namanya ainul yakin. Kalau sudah merasakannya, maka disebut dengan haqqul yakin. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 95. Ilmu yaqin, ainul yaqin ada dalam surat At-Takatsur, ainul yaqin ada dalam haqqul yaqin ada dalam surah Al-Waqiah ayat 95. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya ini adalah suatu keyakinan yang sebenar-benarnya, karena dia sudah benar-benar mengetahui, benar-benar melihat, dan benar-benar merasakan.
Nah, kemudian temanya adalah yakin dan tawakal. Yakin sudah kita pahami tadi. Apa itu tawakal? Tawakal, berkata para ulama di antaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'l al-asbab al-mashru'ah. Yang artinya tawakal adalah bersandarnya qalbu dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Jadi dia urusan qalbu, bersandar qalbu dengan sebenar-benarnya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan keburukan dengan disertai melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Itulah tawakal. Seseorang ketika dikatakan tawakal, berarti qalbunya bersandar kepada Allah sambil mengerjakan sebab. Orang sakit bertawakal berarti dia bersandar kepada Allah sambil dia mengerjakan sebab, pergi ke dokter, makan obat, kemudian istirahat, kemudian diruqyah, sambil mengerjakan sebab. Tapi sebab-sebab ini hanya sebatas sebab, tidak boleh seseorang bersandar kepadanya. Bersandar kolbunya hanya kepada Allah untuk sehat dengan mengerjakan sebab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud, zahara baina dir'ain, beliau memakai 2 lapis baju perang, dan beliau adalah sayyidul mutawakkilin, orang yang paling utama dalam bertawakal kepada Allah. Hati beliau bersandar kepada Allah dengan mengerjakan sebab, yaitu memakai 2 lapis baju perang. Bukan tawakal namanya kalau seandainya dia tidak mengerjakan sebab. Bukan tawakal namanya kalau seandainya dia modal nekat. Seperti misalkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, kana ahlul Yaman, dahulu penduduk Yaman yahujjun, berhaji ke Mekah. Kemudian dikatakan kepada mereka, ala tatazawwadun, apakah kalian tidak mengambil bekal sebagai sebab untuk bekal di jalan? Kemudian mereka mengatakan, nahnu mutawakkilun, kita bertawakal kepada Allah. Fa idza ja'u Makkah, tapi kalau sudah sampai ke kota Makkah, yas'alunan nas, mereka meminta-minta kepada manusia. Ini bukan tawakal. Tawakal adalah bersandar qalbu kepada Allah dengan mengerjakan sebab untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa hubungan antara keyakinan dan tawakal? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan adalah membuahkan tawakal. Buah tawakal adalah yakin. Sebesar keyakinan, sebesar tawakal kepada Allah. Coba antum bayangkan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sesudah menghancurkan patung-patung berhala di kerajaan Namrud, lalu beliau sisakan yang besar. Lalu beliau ditanya, man fa'ala hadha? Kata Nabi Ibrahim, fa'alahu kabiruhum hadha. Yang mengerjakan yang besar ini. Nabi Ibrahim maunya adalah yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim dihukum.
untuk dibakar. Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh rakyatnya membawa kayu bakar. Bahkan ibu-ibu yang belum hamil, dia bernazar kepada Allah, ya Allah, saya bernazar meletakkan kayu, kalau seandainya saya meletakkan kayu, maka semoga kalau seandainya saya hamil, saya akan letakkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Maka akhirnya banyak sekali kayu bakar yang terkumpul, besar api yang dibakar, sangat besar. Akhirnya Nabi Ibrahim dilempar dengan manjanik, ketapel yang besar. Saat di atas udara mau masuk ke dalam api, datang Jibril alaihissalam. Jibril berkata, ya Ibrahim, hal laka hajah? Wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki hajat, keperluan? Di hadapan pasti mati, sangat memerlukan bantuan. Tapi ketika sudah ada keyakinan, muncul tawakal. Maka Nabi Ibrahim berkata, amma ilaika fala. Adapun minta bantuan kepadamu sama-sama makhluk, la. Amma minallahi fabala. Adapun minta bantuan dari Allah, maka aku sangat memerlukan. Jadi, apa hubungan keyakinan dengan tawakal? Keyakinan buahnya adalah tawakal. Semakin yakin, semakin besar tawakal. Maka akhirnya boleh kita katakan yakin menghasilkan tawakal, tawakal menghasilkan kebaikan. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Bukan hanya dingin, karena kalau dingin kita mati di dalam freezer. Wasalaman, keselamatan atas Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam, di hadapannya laut, di belakangnya Fir'aun dengan sejuta bala tentaranya. Kemudian kaumnya sudah merengek, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah terlihat oleh mereka. Gimana ini? Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Kalau sudah ada keyakinan, tumbuh tawakal. Sebesar keyakinan, sebesar tawakal. Yakin bahwa meninggalkan yang haram Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, maka dia tawakal meninggalkan yang haram. Pasti dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hubungan yakin dengan tawakal. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wal yaqinu qarinut tawakkul. Keyakinan teman dekatnya tawakal. Walihada fussirat tawakkulu biquwwatil yaqin. Oleh sebab itulah tawakal ditafsirkan dengan kekuatan keyakinan. Was-shawab, pendapat yang benar, anna tawakkula samaratuhu wa natijatu. Yang benar adalah tawakal hasil dari keyakinan, buah dari keyakinan. Ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Nabi Zakaria. Ada apa dengan Nabi Zakaria? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang ingat tentang kisah Nabi Zakaria yang berhubungan dengan tawakal dalam surat Maryam?
Kafha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah cerita Nabi Zakaria, hamba Allah, ketika berdoa kepada Rabbnya dengan nidaan khafiyah, doa yang lirih. Kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang lirih? Suaranya tidak kencang, karena beliau sudah tua renta, ubanan, tulang keropos. Istri beliau menopause dan mandul, tapi beliau masih sempat-sempatnya berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Beliau ingin dapat anak. Makanya doanya lirih agar tidak dicela oleh orang-orang Bani Israel. Tapi keyakinan yang tumbuh. Yakin membuahkan tawakal. Buah keyakinan adalah tawakal. Sebesar keyakinan, sebesar itu pula rasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab, sebagaimana sudah saya katakan, Al-Ahzab itu kumpulan dari faksi-faksi kemusyrikan dan kekufuran. Orang musyrik Quraisy datang ke kota Madinah, kemudian bersekutu dengan orang-orang Yahudi dari Bani Nadhir, Bani Ghatafan, dan orang-orang kafir musyrik Arab lainnya. Semuanya 10.000. Menggempur kota Madinah. Dan kenapa disebut Al-Ahzab? Karena tadi banyak yang menggempur. Disebut juga dengan peperangan Khandaq. Kenapa? Karena ada parit yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sekitar 7,5 kilometer. Yang lebarnya kira-kira 4 meter, dalamnya 2,5 meter. Subhanallah. Dan orang-orang Arab terdahulu belum kenal cara berperang dengan Ahzab, dengan Khandaq, dengan parit. Ini adalah usulan dari Salman Al-Farisi, yang mereka memakai cara ini, yaitu orang-orang Persia. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan peperangan Ahzab tersebut dan mengembalikan kembali orang-orang dan faksi-faksi seluruhnya ke tempatnya masing-masing tanpa bisa mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Tapi ketika datang 10.000, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Ketika datang mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ma zadahum illa imanan. Tidak bertambah kepada mereka kecuali keimanan. Keimanan inilah keyakinan. Ya. Dan mereka yakin inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah benar dan juga Rasulnya benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
dalam surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini sebagai dalil atas bab yakin dan tawakal. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertawakal kepada Allah, bersandar qalbu kepada Allah. Kenapa bersandar qalbu kepada Allah? Karena Allah maha hidup, tidak mati. Allah yang mencukupkan. Dan siapa yang bertawakal, bersandar qalbu kepada selain Allah, maka berarti dia bersandar kepada yang mati dan hancur, fana, tidak kekal abadi. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan surat Ibrahim ayat 11, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Di situ dalam ayat ini Allah mengatakan wa 'alallah, dikedepankan Allahnya. Tempat kita bertawakal Allah dikedepankan. Ini menunjukkan kepada tauhid, yaitu hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Ayat ini juga memberikan pelajaran sifat paling dominan dari orang beriman adalah tawakal kepada Allah. Sifat paling dominan dari orang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian mempunyai tekad yang bulat, maka lakukanlah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah ditekadkan yang bulat tersebut. Dan ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, surat Ali Imran ayat 159, surat Ibrahim ayat 11, surat Al-Furqan ayat 58 adalah ayat-ayat yang merupakan perintah dari Allah untuk bertawakal. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Berarti tawakal itu hukumnya apa? Wajib. Yang tidak bertawakal kepada Allah berdosa, diancam siksa. Karena pengertian wajib adalah perintah yang keras dari Allah, diancam siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Kemudian penulis menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang bertawakal. Yang pertama, surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Ini kita harus yakin. Ini yang saya katakan tadi. Yakin buahnya apa? Tawakal. Maka harus yakin dalam qalbu. Siapa yang bersandar kepada Allah, siapa yang taat kepada hukum-hukum Allah, Allah pasti mencukupkannya. Meskipun meninggalkan yang haram. Dan bahkan kadang-kadang Pak, untuk meninggalkan yang haram ini banyak ujiannya. Saya pernah mendapati seorang pejabat yang bekerja di bank konvensional mengatakan, Ustadz, saya dulu sebelum meninggalkan yang haram banyak ujian. Saya pejabat di sebuah bank konvensional. Saya ingin resign. Kemudian atasan saya mengatakan, waktu itu perempuan, dan beliau cerita dengan saya waktu itu dengan suaminya, ada suami. Bu, katanya, kalau seandainya ibu ingin resign, janganlah resign. Ingin gaji lebih, kita kasih. Satu ujiannya. Ya. Kalau seandainya ingin gaji lebih, kita kasih. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada lembur, kita kasih. Kalau Jumat, Sabtu, Ahad ingin tidak masuk kantor, kita kasih. Coba 3. Yang terakhir.
Kata si ibu ini, saya tetap Ustaz, ingin berhenti. Kemudian beliau mengatakan, ya sudah, kalau ingin berhenti 1 tahun aja terakhir. 1 tahun. Itu semua ujian tuh. Itu semua ujian. 1 tahun saja. Habis itu silahkan resign. Maka saya katakan tidak menunggu 1 tahun. Kematian saya mungkin besok. Ada sebagian orang yang juga ingin resign, akhirnya dia berkata kepada saya, alhamdulillah Ustaz, saya berhenti dari bekerja di bidang riba. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, tahun depan. Saya bilang belum berhenti. Lalu kenapa? Tidak berhenti langsung. Karena masih ada cicilan Ustaz. Harus ada keyakinan dan kemudian ada tawakal. Yang jadi masalah juga, saya pernah mendapati waktu itu kajian, pas sesi pertanyaan orang marah-marah sama saya. Ustaz, saya meninggalkan yang haram gara-gara ceramah Ustaz. Yang menggebu-gebu itu. Tinggalkan yang haram, Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Mana Ustaz? Realitanya sekarang, ekonomi saya carut marut. Pernikahan saya di ujung tanduk karena saya tidak mempunyai penghasilan yang bagus, hutang di mana-mana. Kemudian bagaimana cara menjawab orang yang seperti ini? Jawabannya cuma ada 2 di antaranya. Yang pertama, Bapak meninggalkan yang haram untuk apa? Untuk Allah atau untuk dunia? Sebagian orang mengira, maka saya tidak terlalu excited ketika saya dulu mengerjakan yang haram lalu saya tinggalkan, kemudian alhamdulillah sekarang sudah lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda meninggalkan yang haram bukan untuk karena takut siksa Allah, tapi karena dunia. Kalau seandainya dunia tidak dapat, Anda akan mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggalkan yang haram untuk selamat dari siksa Allah. Yang kedua, jawabannya, bukankah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun kita makan dari uang haram? Tidakkah Allah ingin membersihkan dari tubuh kita yang haram tersebut? Ujian itulah, dengan itulah Allah membersihkan dosa-dosa kita. Dulunya kita mungkin setiap bulannya penuh dengan kecukupan, bahkan berlebih, bahkan ada jaminan, tapi haram. Lalu kita bertobat kepada Allah, apakah langsung dilupakan dosa-dosa tersebut? Bukankah ada tamhis, ada semacam pembersihan diri dari Allah SWT. Ujian, dan ujian. Saya pernah punya kawan gitaris band terkenal. Untuk kalau Anda sebut band ini pasti tahu. Gitaris band terkenal. Ujian Ustaz, naik turun. Saya harus jualan ini. Tabungan habis. Istri mulai merengek dan seterusnya. Harus ada ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengucapkan saya beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus ada ujian. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa ya'lamal kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka diuji agar diketahui siapa yang benar dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu keutamaan orang yang bertawakal, Allah akan mencukupi. Dan harus ada keyakinan itu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Saya ada teman usaha ekspedisi, Ustaz. Saya ada tawaran. Ini tawaran kalau seandainya saya ambil, bersihnya untung saya 500 juta. Setengah M. Apa tawarannya? Mengantar khomer dari provinsi ini ke provinsi itu. Gimana Ustaz? Boleh enggak?
Nanti 10%-nya untuk pesantren Ustaz. Mantap kan? Mantap tuh. Dia ingin halal gitu. Maka saya katakan nggak bisa. La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulati 'alaiha. Allah melaknat khamar, peminumnya, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, wa mu'tasiraha, yang memerasnya, yang menuangkannya, semuanya kena laknat. Semuanya kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita tinggalkan dan kita mencari kesempatan lain untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik itu pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tawaran kedua, Ustaz, tapi untungnya cuma 100 juta, Ustaz. Setengah-setengah ya. Ayo Ustaz, 10%. Harus ada keyakinan. Yakin, maka dia mulai bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan buahnya dicukupkan oleh. Ini 3 mata rantai yang senantiasa tidak pernah terputus. Yakin membuahkan tawakal, tawakal membuahkan kecukupan dari Allah. Kecukupan. Dan Allah berfirman para ikhwah, sebelum saya nyebutkan firman Allah, ada pernah saya dapati di bulan Ramadan bakso, salah satu bakso yang biasa saya beli di Banjarmasin. Ramadan buka, Pak? Enggak, Ustaz. Cukup lah, Ustaz, 11 bulan kita sudah jualan. 1 bulan saya ingin lebih dekat dengan masjid, ingin lebih dekat dengan Al-Quran, ingin lebih banyak beribadah. Cukup lah, Ustaz. Habis itu yang penting kan cukup, Ustaz. Yakin, membuahkan tawakal, bersandar qalbu kepada Allah. Sandar qalbu ini membuahkan kecukupan. Cukup tidak mesti harus berlebih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan langsung isi qalbumu dengan kecukupan. Allah urus dulu qalbunya. Karena sebenarnya manusia yang bermasalah adalah qalbunya. Allah urus dulu qalbunya. Lalu Allah benar-benar tutupi kemiskinannya. Ingat, Allah memakai kata amla sadraka ghinan. Allah isi hatimu dengan rasa cukup. Cukup tidak mesti harus berlebih. Puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu timbul dari rasa yakin yang membuahkan tawakal, tawakal kemudian membuahkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, termasuk daripada keutamaan tawakal dalam surah Al-Anfal yang dibawakan oleh penulis di sini. Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman, mereka jika disebutkan nama Allah, merekalah yang bergetar kalbunya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dari ayat ini kita ambil pelajaran, sifat paling dominan dari orang beriman ada 3. Jika disebut nama Allah, takut. Makanya ulama salaf dulu kalau ada orang mengatakan, "Hai fulan, ittaqillah." Itu bergetar. Yang kedua, jika dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Yang ketiga,
sangat bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat sangat dominan dari orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata penulis, wal ayatu fi fadli tawakkul katsiratun ma'rufah. Ayat-ayat tentang keutamaan bertawakal sangat banyak dan sangat dikenal. Baik. Kemudian penulis membawakan hadis yang berkaitan dengan keyakinan dan tawakal. Dan hadis ini yang pertama agak panjang tetapi menarik dan banyak faedah di dalamnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam, di hari kiamat akan diperlihatkan kepadaku umat-umat yang begitu banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayr wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyya laysa ma'ahu ahad. Maka aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma tidak lebih dari 10. Ada seorang nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 2 orang. Ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Ini kita ambil langsung pelajarnya karena hadisnya panjang. Dari sini kita ambil pelajaran selain yang berkaitan dengan tawakal, bahwa kebenaran tidak diukur dengan banyaknya yang mengikuti. Itu keyakinan kita. Fulan agamanya benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa risalahnya benar, ini keyakinannya benar, ini pemahaman agamanya benar, meskipun tidak banyak yang mengikuti. Standar kebenaran bukan banyak, standar kebenaran ketika sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Bahkan Allah memuji yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun mahum. Hanya sedikit yang beriman. Sedikit. Puji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bahkan mencela yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah." Jika engkau taat kepada kebanyakan yang ada di atas muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sekali lagi, standar kebenaran bukan dengan jumlah yang banyak. Kalau ada orang berbuat bid'ah, kemudian mengatakan, semua orang mengatakan seperti itu, ente aja enggak lakukan. Maka kita katakan, semua orang bukan bukti kebenaran. Bukti kebenaran adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Idh rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annahum ummati. Lalu diperlihatkan kepadaku umat yang begitu banyak. Aku kira itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Ternyata dikatakan kepadaku itu Nabi Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa mempunyai pengikut yang banyak nanti di hari kiamat. Walakin anzur ilal ufuq fanadhartu. Tapi lihatlah ke atas, maka aku lihat. Fa idza sawadun 'azim. Ternyata ada kelompok yang lebih banyak. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar. Fa idza sawadun 'azim faqila li hadhihi ummat. Maka dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu. Wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Dan di dalam umatmu tersebut ada 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa 'adzab. Ini menunjukkan bahwa masuk surga ada yang istimewa. Masuk surga sudah istimewa. Ada yang lebih istimewa dari hanya sekedar masuk surga. Masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi kalau 70,000 habis tiketnya. Sahabat saja yang berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhaji terakhir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 110,000 orang.
70.000 habis tiket. Di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi, wa'adani Rabbi an yadkhila min ummati 70,000 bighairi hisabin wala 'adzab. Wa ma'a kulli alfin 70,000. Rabbku menjanjikan kepadaku untuk masukkan dari umatku 70.000 tanpa masuk ke dalam surga, tanpa hisab, tanpa azab. Dan dari 70.000 tersebut, setiap 1.000-nya membawa 70.000. Setiap 1.000-nya membawa 70.000. Kemudian belum selesai. Wa thalathu hathayat min hathayati Rabbi. Dan 3 tanggukan dari tanggukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggukan enggak tahu besarnya seapa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa istimewanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ingin, Pak? Kenapa? Kenapa ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena enggak dihisab, enggak diazab. Emang ada apa dengan dihisab dan diazab? Begini, Pak. Kalau ingin tahu, kita kan belum pernah nih. Belum pernah dihisab, belum pernah diazab kan? Kalau ingin tahu bagaimana indahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka pelajarilah bagaimana sulitnya dihisab. Salah satu pemandangan hisab adalah hadis riwayat Muslim. Allah berfirman dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Ini pemandangan hisab. Allah akan mendekat pada hari kiamat kepada seorang hamba. Thumma yad'u kanafahu alaihi fayastur rabbuh. Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada antara Allah dengan hamba tersebut penerjemah. Allah langsung bertanya kepada hamba tersebut, "Ya fulan, wahai fulan." Anggap fulan ini kita, Pak. Bayangkan fulan ini kita di hadapan Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Sebutkan tuh. Tahun berapa, bulan berapa, hari apa, jam berapa. Diperlihatkan oleh Allah. Kemudian kita ngangguk-ngangguk. Bala ya. Iya, itu dosa. Enggak bisa ngelak. Makanya para ulama mengatakan silakan melakukan dosa. Kalau bisa mengelak di hadapan Allah pada hari kiamat, dan tidak akan pernah bisa mengelak. Wa wajadu ma 'amilu hadiran dalam surah Al-Kahfi. Mereka mendapati apa yang mereka amalkan diperlihatkan di hadapan mereka. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu? Bala ya Rabb. Tahu enggak ini dosamu? Bala ya Rabb. Tahu enggak ini dosamu? Yang selama ini kita tutup-tutupi, yang selama ini kita seperti soleh di hadapan orang. Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Kemudian hatta idza qarrarahu bidzunubi. Sampai jika dia menetapkan mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia sudah meyakini, binasa sudah. Enggak ada selamat, pasti semuanya binasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha laka al-yawm." Wahai fulan, itu dosa sudah aku tutupi saat engkau di dunia. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosa tersebut. Itu pemandangan hisab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hisaban yasira. Itu seperti itu sulitnya, itu adalah hisab yang mudah. Seperti itu sulitnya, itu hisab yang mudah. Bagaimana yang sulit? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa yang diteliti saat hisabnya pasti binasa. Bulan. Itu duit 100.000 kamu dapat dari mana? Itu kan kamu begini. Diteliti oleh pasti binasa. Itu hisaban asira. Itu hisab yang sulit.
Nah, ketika seseorang tidak dihisap, bukankah indah? Sudah merasakan bagaimana mudahnya tidak dihisap. Belum lagi Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitul jannah." Aku melihat surga. Fa'ara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin. Mana orang kayanya? Wa ashabul jiddi mahbusun. Orang-orang kaya tertahan. Kenapa ditahan, Pak? Hisab dulu. Banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu al-fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 'am." Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. 500 tahun akhirat, bukan 500 tahun dunia. Nah, jadi orang kaya atau miskin? Banyak hisabnya, Pak. Nah, ketika itu sudah kita tahu hisab itu sulit, maka ada orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini sebuah keistimewaan. Ambil pengalaman dunia aja, Pak. Kita semuanya dari kita mau yang paling mudah. Gak mau ngantri. Ya, Pak? Bahkan ada skala priority. Itu di bandara skala priority. Ya. Ada protokoler yang mempermudah. Ada fatwa. Orang lagi ngantri, fatwa kesana kemari. Membuka jalan. Jadi semuanya ingin kemudian. Itu di dunia indah. Bagaimana di akhirat? Maka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, salah satu cita-cita seorang muslim. Saya, Pak, meyakini kesuksesan manusia itu ada pada 5 hal. Yang pertama, masuk surga. Orang sesukses apapun di dunia tanpa masuk surga di akhirat tidak sukses. Yang kedua, surganya surga Firdaus. Surga paling tinggi. Is'aluhul Firdaus innaha a'lal jannah. Minta kalian surga Firdaus, sesungguhnya dia surga paling tinggi. Yang ketiga, masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Yang keempat, ladzatan nazar ila wajhillah. Lezat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Waridha alladzi la sakhata ba'da. Dan mendapatkan ridha yang setelahnya tidak ada kemurkaan sama sekali. Yang kelima, wal hasyar ma'an nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di akhirat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 kesuksesan seorang manusia. Dan itu semestinya cita-cita yang harus selalu digaung-gaungkan dalam diri kita terhadap anak-anak kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lanjut hadisnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Lalu orang-orang, para sahabat bingung, siapa ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan ini menunjukkan bahwa itu istimewa. Karena mereka bicara. Ada yang mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Oh, mungkin mereka orang yang dilahirkan sudah Islam, bapak ibunya sudah Islam, tidak seperti kita. Bapak ibu kita sudah kafir, kemudian kita baru masuk Islam. Falam yusyriku billahi syai'an. Maka mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Kata Rasulullah SAW, "Mal ladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian sedang bicarakan? Kemudian para sahabat memberitahukan bahwa yang kita bicarakan yang engkau sebutkan tadi. Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Wala yastarqun. Tidak minta diruqyah.
wala yatatayyarun, tidak merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada 4 sifat. Yarqun, tidak meruqyah. Yastarqun, tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak merasa bernasib sial, tiara. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain tidak ada kata-kata tidak meruqyah. Tetapi gantiannya tidak yaktaud, tidak melakukan pengobatan secara kai. Pengobatan secara kai adalah besi panas ditusukkan ke dalam tubuh. 4 sifat. Ya, tidak minta diruqyah, tidak bertatayyur, merasa bernasib sial, tidak melakukan pengobatan secara kai, dan bertawakal kepada Allah. Dan ini lafaz yang benar. Adapun tidak meruqyah, maka ini lafaznya tidak benar. Ya, lafaznya tidak benar dan ada kesalahan. Yang benar adalah cuma 4. Tidak minta diruqyah, tidak merasa bernasib sial, tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi panas yang ditusukkan ke tubuh. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Inilah inti dari bab kita. Keutamaan tawakal, masuk surga tanpa hisab. Apa arti tawakal tadi? Bersandar qalbu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Baik. Kemudian di sini ada faedah. Ustaz, berarti tidak boleh kita minta diruqyah? Jawabannya boleh. Cuma akhirnya kehilangan keutamaan. Ustaz, saya udah nggak sanggup meruqyah diri sendiri, saya nggak bisa. Meruqyah diri sendiri saya nggak sanggup, sudah lemah sekali. Boleh nggak saya minta ruqyah? Boleh. Tapi cuma kehilangan keutamaan. Apa keutamaannya? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan mengapa ini minta diruqyah itu menghilangkan keutamaan? Ingat ya, bukan haram ya, minta diruqyah bukan haram, tapi hilang keutamaan. Mengapa hilang keutamaannya? Karena orang minta diruqyah bagaimanapun ada semacam ketergantungan dengan orang yang meruqyah. Walau secuil. Makanya Bapak Ibu, saya pernah dimintai ruqyah. Dulu sering meruqyah ya. Sekarang tidak meruqyah. Ada ibu-ibu datang. Ini ceritanya di Banjarmasin. Ibu habis kajian malam datang. Ustaz, tolong ruqyah anak saya. Mohon maaf Bu, saya tidak meruqyah. Doa ibu lebih kabul daripada doa saya. Kasihan Ustaz, anak saya kesurupan singa Majapahit. Ya. Ibu, doa ibu lebih dikabulkan oleh Allah. Ustaz, bukankah menolong orang baik? Iya, baik. Tapi ada tugas masing-masing. Saya kalau jadi peruqyah nggak bisa sampai ke sini. Ngadakan pengajian. Ruqyah orang aja. Nanti orang di rumah nunggu, ngantri. Karena seperti itu memang kebiasaannya. Yang dikira bisa mengobati pasti datangi orang. Dan saya memilih jalan untuk berdakwah. Silahkan yang ingin meruqyah tidak mengapa. Maka para ikhwan yang dirahmati, meruqyah mandiri lebih utama. Karena lebih menandarkan qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran. Jadi yastarqun, minta diruqyah, apa hukumnya? Boleh atau haram? Boleh. Tetapi kehilangan keutamaan. Ingat itu baik-baik. Kemudian di sini tercelaknya yatatayyarun, merasa bernasib sial. Kenapa merasa bernasib sial tidak boleh dalam agama Islam?
Karena berarti seakan-akan dia meyakini ada yang memberikan kesialan selain Allah. Seperti kaum jahiliyah. Kalau mereka punya hajat, mereka pergi ke pohon, kemudian mereka goyang pohon tersebut. Ada burung di pohon tersebut, kalau perginya ke kanan, mereka sebut dengan barih, mendatangkan kebaikan. Jadi hajatnya, jadi safarnya, jadi bangun rumahnya, jadi nikahnya. Tapi kalau pergi ke kiri disebut dengan sanih. Sanih mendatangkan keburukan, tidak jadi safarnya, tidak jadi hajatnya. Yang mereka bingung kalau pergi ke depan. Mereka tidak melakukan apa. Ya, itu keyakinan kaum jahiliyah. Dan subhanallah para ikhwah, Imam Al-Qayyim mengatakan, lam tu'raf at-tatayyur illa an a'da'ir rusul. Tidak dikenal tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu, apa yang dilihat, apa yang didengar, kecuali dari musuh-musuh para rasul. Sikap tatayyur itu sikapnya musuh-musuh para rasul alaihi wasallam. Orang bertatayyur dengan Nabi Musa. Inna tatayyarna bik, wahai Musa, kami merasa kamu ini mendatangkan kesial. Lihat, kurang ajarnya Bani Israel. Rasul, kalimullah, ulul azmi, mendatangkan kesialan. Ini kita ini kekeringan, tidak turun hujan, ini gara-gara Musa ini. Kurang ajarnya Bani Israel. Ya. Nah, disitulah kenapa kemudian tatayyur termasuk yang tidak membuat seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berarti intinya ada pada tawakal. Orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka salah satu amalan utamanya adalah apa? Bertawakal. Dan tawakal buah hasil dari yakin. Ini para ikhwan. Saya lanjutkan hadisnya. Faqama Ukkashah ibn Muhsan. Lalu Ukkashah bin Muhsan bangun, seorang sahabat Rasulullah. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini berarti Ukkashah pintar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, engkau termasuk di dalam. Bangun yang kedua, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, aku juga doakan agar termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukkashah. Sudah kedahuluan Ukkashah. Berarti tidak dapat doa Rasulullah SAW. Mungkin saja masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi tidak didoakan Rasulullah SAW. Apa sebabnya, Pak? Mungkin tidak layak. Mungkin agar tidak bermudah. Yang menjadi inti pembicaraan berkaitan dengan tawakal, hadis ini menunjukkan keutamaan apa? Bertawakal, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kiranya, karena tadi kita syuruknya jam berapa? Jam 5.42. Sekarang jam 6, ya sudah setengah jam. Ya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun masih banyak hadis-hadis tentang tawakal di dalam hadis ini, mungkin saya boleh tambahkan ya, ada hadis menarik, hadis yang ke-6. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ini menunjukkan bahwa ada tingkatan tawakal satu dengan yang lainnya. Ada yang sebenar-benar tawakal, ada yang tawakal versi penengah, ada yang tawakal versi rendah. Jika kalian bertawakal kepada dengan sebenar-benar tawakal, apa ganjarannya?
la razaqakum. Pasti Allah berikan rezeki kepada kalian. Berarti tawakal sangat erat dengan kecukupan rezeki. Kama yarzuqut tayr. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung di pagi hari. Saya pernah waktu itu kajian di sebuah masjid. Kemudian di masjid itu ada pohon. Kemudian ini persis terjadi. Jadi kalau seandainya pagi, burung-burung itu keluar dalam keadaan perut kosong. Dan pulang sebelum maghrib. Sudah ramai itu sebelum maghrib. Dalam keadaan perut kenyang. Coba bayangkan. Burung. Burung, Pak. Apa yang dimiliki oleh burung? Paruh. 2 sayap, 2 kaki. Sangat berbeda jauh dengan manusia. Burung makanannya biji-bijian, ulat-ulat kecil. Terbatas. Tapi manusia sudah punya tangan, mata, telinga, mulut, kaki. Makanannya apa saja dimakan. Bahkan beberapa sapi kalah dengan manusia. Karena makanan sapi dimakan oleh manusia. Dedek dimakan manusia. Bahkan subhanallah, semua dimakan. Makhluk pemakan tumbuhan, apa namanya? Herbivore. Ya. Itu manusia termasuk di dalam. Makhluk pemakan tumbuhan, herbivore. Makhluk pemakan daging, karnivore. Manusia masuk ke dalam. Makhluk pemakan apa saja, omnivore. Makhluk. Ya. Bahkan api dimakan. Api dimakan. Mohon maaf yang masih ngerokok ya. Api dimakan. Itu makhluk baru itu. Menuso namanya. Ya. Api dimakan subhanallah. Lalu kemudian kita takut dengan rezeki kita. Lah ya, enggak ya. Nah, terakhir saya akan sebutkan perkataan ulama salaf, ulama terdahulu menarik sekali tentang rezeki. Jangan pernah takut tentang rezeki, Pak. Tugas kita yang berkaitan dengan rezeki cuma satu. Berusahalah yang halal. Itu saja. Jangan pernah takut tentang rezeki. Rezeki kita sudah dibagi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bapak sebagai workaholic, kerja lebih daripada kebiasaan, tidak akan menambah rezeki. Sudah batasannya seperti itu. Bapak bekerja dengan cara yang haram atau cara yang halal, tidak akan merubah nominal rezeki kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang koruptor triliunan, ratusan triliunan yang cuma ya, gak akan nambah rezeki. Segitu gitu yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan, gak akan berubah. Lihat perkataan menarik. Seorang ulama salaf berkata, "Kuntu janinan fi batni ummi." Aku dahulu sebagai seorang janin di perut ibuku. Wa atani Allahu rizqa. Allah memberikan rezeki kepada aku. Janin, Pak, enggak bisa ngapa-ngapain. 9 bulan Allah kasih rezeki. Yang sampai sekarang rezeki tersebut tidak tahu ahli kedokteran bagaimana datangnya rezeki itu. Dari darah haid yang datang setiap bulan kepada perempuan ketika dia hamil berubah menjadi asupan makanan bagi sang janin. Makanya orang wanita hamil kalau seandainya dia hamil, dia tidak kebanyakan tidak haid. Karena darah haidnya berubah menjadi asupan makanan bagi sang janin. Ini belum bisa dibuktikan. Hanya Allah yang tahu cara mengolahnya. Kuntu janinan fi batni. Saat aku masih janin, Allah kasih rizki kepadaku. Hatta ja'alallahu fi fiyya. Sampai Allah menjadikan rizki tersebut di depan mulutku. Kapan itu, Pak?
ketika aku sudah dilahirkan, 9 bulan ibu melahirkan, lalu setelah itu disusu selama 2 tahun. Kita sebagai bayi di 2 tahun di air susu ibu kita. Allah kasih rizki kepada kita. Gratis tanpa kita usaha sama sekali. Lalu, fa'idha kaburtu, lalu ketika aku sudah besar, sudah punya tangan, punya kaki, bisa usaha, asa'tu dhanni birabbi, fa'ayyu abdin asyarru minni. Lalu ketika aku sudah besar, bisa berusaha, kemudian aku buruk sangka tentang rezekiku kepada Allah, maka hamba mana yang lebih buruk daripada aku kalau begitu? Paham pernyataannya, Pak? Jangan takut urusan rezeki. Tugas kita berusaha yang... Ustaz, kenapa masih ada yang mati kelaparan? Jawabannya, itu batasan rezekinya. Bukan dia mati kelaparan. Habis rezekinya seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqah." Seseorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezeki. Syekh kami Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili, guru besar fikih di Masjid Nabawi. Beliau bercerita ada orang masuk ke dalam sumur. Kemudian bisa ditolong. Akhirnya sampai ke atas ke daratan lagi. Di dalam dia kehabisan oksigen, kemudian keluar dia haus karena kehabisan oksigen. Minum 1 gelas. Setelah minum selesai, ditanya, bagaimana tadi sampai jatuh? Lalu dia praktekkan jatuh yang kedua, mati setelah. Berarti rezeki yang tersisa 1 gelas. Nah ini Pak, 1 gelas ini kalau ditakdirkan untuk Ahmad Zainuddin, tidak akan pernah ada yang meminumnya dari bapak sekalian walau 1 tetes. Saya yakin betul itu. Kemanapun saya pulang, saya akan kembali ke sini untuk meminum itu kalau seandainya sudah ditakdirkan oleh Allah. Yakin tidak? Urusan rezeki. Hanya seperti itu tugas qalbu kita. Berusaha yang halal. Jangan kalah sama burung, Pak. Burung keluar usaha, bersandar qalbu kepada Allah. Dalam pulang penuh dengan makanan, bawa bahkan makanan untuk anak-anak. Untuk apa yang haram? Tidak ada manfaatnya karena tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi, ilmu yang sangat luar biasa kita ambil pada kesempatan kali ini. Keyakinan membuahkan tawakal. Tawakal membuahkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar tawakal kita, sebesar rezeki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.